Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma salihin. Amma ba'd. Para hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala-galanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pagi dan subuh yang berbahagia ini. Salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, juga kepada seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang bahagia, para hadirin dan jamaah subuh yang dirahmati Allah. Ada beberapa kata kunci sebenarnya dari apa yang kita sampaikan di pengajian ba'da maghrib. Jadi yang pertama di ayat 52 itu Allah mengatakan summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Jadi Allah menginginkan agar Bani Israel ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat 53 itu ada firman Allah disebutkan wa id ataina Musa al-kitab wal furqana la'allakum tahtadun. Allah memberikan petunjuk kepada Bani Israel ketika itu agar kemudian mereka mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun saya tidak akan menyampaikan persoalan syukur dan persoalan hidayah ini para hadirin berbahagia. Ada kalimat dan ayat Allah setelahnya, yaitu tentang pertobatan Bani Israel. Yang kita katakan ini juga merupakan nikmah yang Allah berikan kepada mereka. Allah sebutkan di sini, "Idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum al-ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu wat-tawwabur rahim." Nah, saya ingin sedikit menyampaikan tentang masalah taubah ini para hadirin berbahagia. Sekedar mengingatkan kita semua. Saya kira ini perkara yang cukup penting. Dan yang pertama sekali, seperti yang kita singgung juga tadi malam, bahwa syariat taubah yang hari ini kita rasakan perhatian berbahagia ini merupakan nikmah yang luar biasa yang Allah pernah berikan kepada siapapun daripada ummah manapun. Nah, kalau di dalam Allah ini Allah menyinggung tentang perbuatan Bani Israel ini sebagai nikmah yang Allah berikan kepada orang tua mereka dahulunya, paling tidak di zaman Allah Musa alaihissalam. Nah, pertobatan yang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih nikmah dibandingkan dengan apa yang Allah anugerah dalam Bani Israel. Betul memang Allah menerima pertobatan mereka. Allah mensyariatkan kepada mereka taubat daripada dosa yang mereka kerjakan. Tapi kita bisa memperhatikan bagaimana cara mereka menempuh taubat, di mana mereka harus saling bunuh-membunuh di antara mereka. Baru kemudian Allah menerima pertobatan di antara mereka. Dan syariat taubat seperti ini kemudian Allah hapus. Ya, Allah hapus. Allah tiadakan syariat taubat yang seperti ini. Lalu kemudian Allah memberi kepada kita syariat taubat yang cukup simpel para hadirin yang. Jadi dalam satu hadis Nabi katakan at-taubah hiya nadam, ataupun riwayat kata damu. Jadi Islam ini salah satu esensi daripada taubat itu
menyesal para hadirin berbahagia atas apa yang dikerjakan oleh seseorang. Itulah sebenarnya taubat. Dan ini juga saya kira menjadi hal yang penting untuk dipahami dengan baik oleh kita semua, karena barangkali kita dalam keseharian itu sering mengucapkan kalimat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kalimat yang sering kita ucapkan Astagfirullahaladzim dan seterusnya. Dan mungkin juga dengan kalimat-kalimat yang lain. Tapi perlu diingat para hadirin berbahagia bahwa salah satu unsur penting dan ini menjadi syarat utama daripada taubat itu dalam hadis Nabi, dan ini kemudian dirangkum dan syarat taubat oleh ulama. Yang pertama sekali dikatakan salah satunya adalah penyesalan. Jadi at-taubah ya nadam. Dalam hadis Nabi dikatakan an-nadamu at-taubah. Jadi pertaubatan itu tidak lain adalah bentuk penyesalan seseorang atas kesalahan yang dia kerjakan. Nah, artinya para hadirin, tanpa mengiringi hati orang yang mengucapkan kalimat taubat, maka sesungguhnya beribu kali pun dia mengucapkan kalimat taubat, dia taubat sebenarnya. Dan mengucapkan taubat sebenarnya, ketika hati menyesali atas apa yang dia kerjakan, maka orang itu sudah taubat sebenarnya. Jadi hanya mengucapkan kalimat ini, Allah saya taubat kepadamu. Tidak perlu mengucapkan kalimat itu ketika di dalam hati yang cukup dalam ini dia menyesali atas apa yang kerjakan, maka orang ini sudah taubat kepada Allah, tetapi perlu diiringi dengan beberapa syarat setelahnya. Apa syarat setelahnya? Al-iqla' 'anil dzamb. Jadi dibuktikan, jadi ada buktinya. Jadi seseorang ketika menyesali atas apa yang dia kerjakan, maka dia pun pada saat itu dia telah tidak dalam keadaan berdosa. Artinya ketika dia menyesali daripada dosa A, paling tidak begitu yang diingat misalnya pada ketika itu tentang dosa A, maka pada saat dia menyesali atas perbuatan dosa A-nya, harus dipastikan dia tidak sedang melakukan dosa A, kira-kira begitu. Jadi dia betul-betul memang menghindar dan menjauh daripada apa yang dia sesalkan tadi, apa yang menjadi buah penyesalan kepadanya. Dan kemudian selanjutnya dikatakan syarat yang ketiga adalah dia harus berjanji untuk tidak kembali kepada perbuatan yang membuat dia menyesal. Nah, ketika seseorang menyesali atas apa yang dia kerjakan para hadirin, dia berjanji kepada Allah dan pada dirinya untuk tidak kembali kepada perbuatan itu, dan dibuktikan pada saat itu dia tidak melakukan perbuatan itu. Nah, tanpa harus mengucapkan kata-kata taubat, maka sesungguhnya orang ini sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kenakan taubat ini lebih kepada perbuatan daripada sekedar perkataan. Walaupun ya, dan kita tidak mengatakan tidak, ya silahkan, dan kita dianjurkan untuk memperbanyak meminta ampun dengan cara mengucapkan. Jadi dengan cara meminta astagfirullah dan seterusnya. Nah, tetapi ini nanti pada akhirnya tidak menjadi satu syarat utama. Jadi seseorang ketika dia ingin taubat kepada Allah lalu kemudian dia harus mengucapkan. Nah, sungguhnya ukurannya bukan pada ucapan ya, tapi mana hati orang yang mengucapkan kata-kata taubat. Dan di sini tentu kita belajar bagaimana mengikhlaskan ucapan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu yang kita ingatkan bahwa sesungguhnya agama kita ini para hadirin, Allah tidak menilai kita ini hanya dari segi apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, tetapi lebih penting daripada itu, Allah melihat pertama sekali dan yang paling utama adalah apa yang ada di dalam hati orang yang mengerjakan dan apa yang ada di dalam hati orang yang mengucapkan. Nah, kalau sekiranya ucapan itu tulus keluar dari hatinya, maka disitulah tanda apa yang kita katakan dan apa yang kita kerjakan ini mudah-mudahan menjadi sesuatu yang hak, yang benar. Itu poin yang pertama para hadirin berbahagia. Dan mungkin saya boleh tambahkan di poin yang pertama ini terkait dengan pentingnya takwa ini. Jadi di sana kita mungkin dalam hal ini mencontoh pada dua tauladan utama. Jadi Nabi Allah Adam alaihissalam satu, kemudian yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sudah melewati
cerita Nabi Allah Adam ketika beliau dahulunya di surga itu digoda oleh iblis, lalu kemudian beliau pun melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, dan qadar Allah kemudian beliau memakan buah daripada pohon yang dilarang. Dan lihat bagaimana adab Nabi Allah Adam alaihissalam, para hadirin berbahagia, ketika kemudian beliau diilhamkan oleh Allah satu kalimat yang cukup mulia. Allah sebutkan itu dalam Al-Quran. Beliau mengatakan, dan istri beliau Hawa, mereka mengatakan, Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal qawmil khasirin. Jadi pengakuan daripada seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, penyesalan yang luar biasa, para hadirin berbahagia. Kerendah hatian Adam ketika beliau merasa bersalah. Jadi kalimat taubah ini, kalau boleh saya tambahkan, sesungguhnya di sana ada semacam ungkapan rendah hati para hadirin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan ini nanti menjadi salah satu hikmah kenapa kita ini dianjurkan untuk memperbanyak mengucapkan kalimat taubat. Dan Nabi kita sendiri dalam satu hadisnya mengatakan, ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah yaumi mi'ata marrah. Perhatikan para hadirin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang semua kita sadar, semua kita mengetahui bahwa semua nabi dan rasul mereka ini terlindung daripada melakukan perbuatan dosa. Mereka maksum daripada berbuat kesalahan. Tetapi dalam keadaan mereka suci, dalam keadaan mereka terjaga daripada melakukan maksiat, tetapi Nabi menyeru kepada kita semua dan beliau mengatakan, fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Aku bertaubat kepada Allah setiap harinya itu 100 kali, para hadirin berbahagia. Orang yang tidak pernah berbuat dosa, orang yang terjaga daripada maksiat, tetapi beliau mengucapkan taubat di hadapan Allah sehari itu 100 kali. Dan nanti kita bisa bandingkan dengan kita ini kira-kira berapa kali sehari mengucapkan taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti dari sini kita juga memahami, para hadirin, bahwa kalimat taubat itu tidak terucap kecuali dari orang memang yang hatinya bersih. Dari orang memang yang dia tidak berbuat dosa. Semakin bersih seseorang, para hadirin, maka semakin sering kalimat taubat dan istighfar terucap daripada lisannya. Jadi itu semacam alamiah begitu. Dan semakin kotor seseorang, para hadirin berbahagia, maka semakin abai dia daripada mengucapkan kalimat istighfar. Jadi orang kalau semakin bersih, dia akan semakin tidak nyaman ketika melihat ada debu, ada kotoran yang hinggap pada dirinya yang bersih. Dan ketika orang dia sudah kotor sekali, dia sudah menyatu dengan kekotoran itu. Tidak ada penyesalan pada dirinya, saya kotor. Cik memang kau kotor lho. Hanali, dan bahkan ada orang ketika dia melihat dirinya sudah kotor, bahkan muncul keputusasaan di sana. Lun hamungking glih, hai kau pikir lagi glih lihatnya. Tak mau tahu lagi tentang mau bersih atau tidak. Saya memang orang kotor, kira-kira begitu. Orang akan sampai pada kondisi seperti ini, para hadirin berbahagia. Nah, makanya inilah hati-hati seorang dia melakukan perbuatan dosa, jangan sampai dia masuk dalam satu lubang keputusasaan dan dia sulit untuk kembali kepada pangkal jalan. Nah, para hadirin yang berbahagia, lun balik pada cerita Nabi Allah Adam tadi. Lihat bagaimana rendah hatinya Nabi Allah Adam di sini, para hadirin berbahagia. Dan ini kita sudah lewati cerita ini, di mana sesungguhnya Allah menginginkan daripada sebuah pertobatan ini apa? Kerendah hatian seseorang sebenarnya. Jadi Nabi Allah Adam, para hadirin berbahagia, beliau ini kalau kita lihat dalam ceritanya, beliau ini tidak begitu melakukan pelanggaran. Betul memang Nabi Allah Adam itu melanggar. Beliau tidak patuh pada aturan Allah. Tapi yang lebih penting di sini, para hadirin, pengakuan Adam ini atas kesalahan yang beliau buat. Jadi beliau ini mengakui bahwa ya Allah, lun salah. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri. Nah, kalimat ini menjadi penting, para hadirin, dalam pertobatan seseorang. Jadi Allah cukup senang, Allah ini suka sekali kepada orang yang mengaku dia buat salah. Nah, kenapa demikian? Karena memang yang pertama, ini bentuk penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang dia mengatakan, ya Allah, saya salah, lalu kemudian dia mengadu, ampunilah kesalahan saya Allah. Nah,
disinilah dalam satu hadis Nabi di sana mengatakan, kalau sekiranya lah ada hamba-hamba di dunia ini mereka tidak buat salah, lalu kemudian Nabi katakan Allah akan matikan mereka ini, lalu mereka akan digantikan dengan kaum yang lain yang mereka berbuat salah, lalu kemudian mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka nanti ada apa namanya? Belum kena. Ada satu hadis disebutkan doa mukhul ibadah. Jadi doa ini inti daripada ibadah. Jadi ini bentuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala para hadirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang dalam satu ayatnya Allah katakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang selalu bertaubat. Karena penghambaan yang tulus pada seorang hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam persoalan taubat. Nah, kemudian juga pada cerita apa yang diserukan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika seorang buat salah, maka tidak ada cara para hadirin berbahagia melainkan dia bersimpuh di hadapan Allah untuk meminta pertobatan kepadanya. Nah, tetapi juga apa yang kita sebutkan dalam hadis tadi tentang bagaimana Nabi dalam seharinya 100 kali bertaubat, tidak harus kemudian para hadirin kita ini menunggu berbuat dosa lalu kemudian kita bertaubat. Tidak begitu. Umat tidak berdosa. Beliau tidak bersalah, tapi beliau bertaubat. Yang mau diajarkan di sini kepada kita para hadirin. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, kullu bani Adam khatta'un. Jadi kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam ini punya salah. Allah katakan dalam satu hadis qudsinya, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Ini buat dosa siang dan malam. Cuma problem kita pada hari ini para hadirin, kita tidak tahu yang mana dosa saya. Sesungguhnya kita siang dan malam buat dosa. Kita ini adalah makhluk pendosa. Nah, cuma kadang-kadang ada yang kita sadar, ada yang kita tak sadar. Ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu. Ada yang kita sengajai, ada yang kita tidak sengajai. Padahal sesungguhnya hari-hari kita bergelimang dengan dosa. Nah, ini yang Nabi ingin ajarkan kepada kita. Dan ini juga bentuk kerendahan hati seseorang ketika saat dia mengucapkan kalimat taubat. Jadi tidak harus menunggu dulu bahwa dia punya dosa lalu kemudian dia mengucapkan kalimat taubat. Berbuat tidak berbuat, anggap saja kita ini berdosa, kira-kira begitu. Berbuat dosa atau tidak berbuat dosa, sadar atau tidak sadar, anggap saja saya ini memang selalu berdosa. Itu akan lebih baik para hadirin berbahagia daripada kita menunggu betul-betul nyata dosa yang kita kerjakan baru kemudian kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang seperti kita sebutkan kenyataan tadi bahwa ada banyak dosa sebenarnya para hadirin, cuma ini kan persoalan cara pandang kita terhadap dosa, lalu kemudian kita pun mengatakan saya buat dosa ataupun saya tidak buat dosa. Pada sebenarnya kita ini hari-hari berbuat dosa, bukan hanya dengan Allah tapi juga dengan manusia. Nah, maka oleh karena demikian para hadirin berbahagia, tidak ada cara memang melainkan setiap saat kita ini dianjurkan untuk terus memperbanyak istighfar dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir saya ingin mengingatkan kita semua juga di sini para hadirin, ketika kita berbicara tentang taubat, bahwa taubat ini perlu kepada penyesalan, menjauhi diri daripada dosa yang kita kerjakan, dan kemudian kita berjanji untuk tidak akan kembali kepada dosa yang kita kerjakan tersebut. Nah, di sana ada satu syarat lagi yang disebutkan oleh para ulama didasarkan pada satu hadis Nabi, yaitu apa? Kalau dosa itu berkaitan dengan manusia, maka pertaubatannya bukan kepada Allah tapi kepada manusia yang bersangkutan. Nabi mengatakan, man kana lamadzlamah li akhihi min 'irdihi aw syai' falyatahallalhu minhu al-yawm. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengatakan, siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, apakah kezaliman itu dalam bentuk irdih ini kehormatannya atau lainnya, maka hendaklah dia meminta kehalalan daripadanya hari ini juga sebelum datang hari di mana di sana tidak berlaku uang dirham dan dinar, kata Nabi. Artinya sebelum kalian mati, sebelum kiamat tiba, maka minta kehalalan pada hari ini. Nah, ini saya kira juga perlu menjadi perhatian kita bersama para hadirin. Kita barangkali terlalu sibuk meminta maaf dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu baik, kita tidak mengatakan tidak. Bahkan ciri daripada orang muttaqin Allah sebutkan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Mereka bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, tetapi ya, jadi saya dulu Gus Dur, ya, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Setengah bercanda Gus Dur mengatakan, banyak orang hari ini bangun tengah malam, mereka bernangis, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan daripadanya, pertobatan kepadanya. Tetapi banyak orang dalam keadaan dia menangis, meminta ampunan daripada Allah, tetapi dia membuat banyak orang menangis, para hadirin yang berbahagia. Jadi ini saya kira harus menjadi perhatian kita bersama. Ketika dunia sudah semakin individualis dah, ketika orang-orang sudah semakin tidak begitu peduli kepada banyak orang, maka sesungguhnya peluang untuk kita menzalimi banyak orang pun terjadi, para hadirin berbahagia. Dan saya berulang kali mengingatkan kita semua bahwa menzalimi orang itu tidak harus datang mentikam orang tersebut, tidak harus kemudian datang apalah, itu tidak harus begitu dalam bentuk menzalimi seseorang. Jadi perhatikanlah bagaimana kehidupan kita pada hari ini dengan tetangga, ya, dengan sebelah rumah kita dan seterusnya. Jadi ini persoalan hablum minan nas, para hadirin berbahagia. Jadi kita hidup di dunia ini untuk dua hal itu. Mungkin ini pernah saya sampaikan di malam takziah tempoh hari, mungkin ada sebahagian yang ikut dalam takziah itu. Saya katakan bahwa kita hadir di permukaan bumi ini untuk dua hal. Bagaimana kita ini berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita hidup berhubungan baik sesama kita, para hadirin. Dan ini bukan perkara senang ya ketika kita punya salah dengan seorang, dan kita tidak akan bisa mendapatkan ampunan daripada Allah ketika kita salah dengan teman, ya, dengan tetangga, dengan jamaah. Dan tidak sedikit di antara kita pada hari ini, para hadirin, meskipun rutin jamaah 5 waktu betul, tetapi juga tidak sedikit, ya, tidak jarang meluncur ghibah daripada lisan orang tersebut kepada temannya yang juga mungkin satu masjid, ya, ataupun mungkin juga sesama muslim lah paling tidak ada. Jadi dia konsisten betul memang jamaah, tapi dia juga konsisten mengumpat orang, dia konsisten menghibah orang, dan yang belum lagi mungkin hak orang yang dia tidak lunasi, hak orang yang dia tidak berikan, dan seterusnya. Ada banyak sekali, para hadirin. Saya kira itu yang kita betul-betul introspeksi diri. Jadi kena dengan Allah ini kapan saja, di mana saja, mudah dan telah ampun Allah. Dan Allah itu Tawwabur Rahim, Ghafurur Rahim. Jadi Allah ini Maha penerima taubat. Maka Allah menamakan dunia sebagai Tawwab. Jadi makna Tawwab ini yang banyak menerima, yang banyak kembali. Nah, silap saya katakan. Taba yatub, tab ini artinya kembali. Jadi makanya dalam satu hadis Nabi mengatakan Allah tetap akan menerima seseorang hamba, Allah tetap akan mengampuni hamba tersebut meskipun dia mengulang dosa yang sama fil yaumi 70 marrah. Meskipun dalam satu hari itu terulang dosa yang sama 70 kali. Selama kita mau meminta ampun dan memohon pertobatan daripada Allah, Allah akan menerima ampunan. Allah akan mengampuni kita, hadirin berbahagia. Allah akan menerima pertobatan kita. Selama kita minta, selama itu Allah akan memberi. Allah tidak pernah bosan dan jemu dengan kita ini sampai kita sendiri yang bosan dan jemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyan gekeun tawab. Jadi berapa kali kita buat dosa? 1000, maka ampunan Allah jauh lebih besar. Dan dalam satu hadis qudsi disebutkan, ya ibna adam law balagha dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka. Ya ibna adam law ataitani biqrabil ardi khata thumma laqituni la tusyriku bi syai'a ataituka bi maghfirah. Jadi sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, para hadirin, selama kita tidak meninggal dalam keadaan sekutu kepada Allah SWT, maka ampunan Allah itu jauh lebih besar dibandingkan dengan dosa yang kita kerjakan. Mudah bagi Allah untuk mengampuni, dan nyawa Allah, tetapi hak manusia, para hadirin. Manusia ini bukan maha ampun, manusia ini bukan maha pengasih, manusia ini bukan maha penyayang. Bahkan ada anak kadang-kadang dia salah dengan orang tuanya mendendam anaknya sampai dia mati. Urungsi, bayangkan bagaimana seorang ibu, seorang ayah kepada anak. Tapi ada orang tua yang mendendam kepada anaknya. Nah, kalau orang tua yang Allah fitrahkan sayang kepada anak, dia mendendam kepada anaknya, tidak mengampuni dosa anaknya. Lalu bagaimana dengan orang lain yang dia hana kaitan dengan dia bukan orang tua kita, dia bukan saudara kita, anak apa? Biasa menang, orang biasa. Lalu kemudian kita punya mazlamah pada orang itu. Kita pernah menzalimi orang tersebut.
Ada hak dia yang kita tidak tunaikan. Orang yang hari ini bekerja di kantor, di mana-mana para hadirin, jadi jangan memahami hak itu kita hutang sama orang lalu kita tidak bayar. Banyak penjelasannya, bisa cukup panjang para hadirin. Saya kira kita di sini semua orang yang cerdas. Kita mencerna sendiri, introspeksi diri para hadirin. Bagaimana hubungan lun selamanya dengan manusia? Jadi orang senang tidak senang dengan saya, bagaimana? Lun pernah lumkun kegok dan subhanallah para hadirin. Lun sampai karena hidup di beberapa tempat, hidup di banyak tempat. Dulu ketika saya di Mesir teringat sekali, saya pernah mentertawakan satu orang para hadirin. Yang pernah lumpukim orang yang jualan ada namanya air di Mesir itu dijual tamar hindi. Tamar hindi itu air asam, apa nih? Pohon asam itu, ya. Bohme yang tengok Aceh. Jadi tidak tahulah saya dengan teman saya itu mentertawakan itu orang. Sampai orangnya ulun ingat. Artinya apa yang saya ingat, saya tidak tahu harus meminta ampun kepada siapa. Karena saya sudah kembali ke sini. Saya teringat sekali itu kejadian di salah satu sudut kota Kairo namanya Atabah. Ya, di siang hari, tahulah saya dengan teman saya mentertawakan itu orang. Karena memang agak lucu aneh hurunya. Kita mentertawakan. Nah, bayangkan kemana saya harus meminta kemaafan daripada orang tersebut. Entah dia masih hidup atau dia sudah mati. Hanam datuh punya 4 lekemah. Kita hari ini pergi, banyak orang pergi ke Arab Saudi para hadirin. Ya, mereka tawaf di sekeliling Ka'bah. Ya, sampai di sana kadang-kadang ada sebagian orang yang begitu kepingin untuk mendapatkan Hajar al-Aswad, menciumnya, menyentuhnya, lalu tanpa sadar dia pun menyenggol orang di kiri dan di kanannya, dan dengan setengah gembira, ya, penuh gembira dia pun mengatakan saya tadi selesai mencium Hajar al-Aswad, padahal di belakangnya dia sudah menyinggung seberapa banyak orang kiri dan kanan. Ada yang dari India, ada yang dari Pakistan, ada yang dari Bangladesh, ada yang dari Nigeria, ada yang dari mana-mana. Di mana kita minta ampun para hadirin berbakat. Patlek maah rahimahumullah. Banyak, ya, di pasar barangkali orang yang entah apa ketika kita parkir kendaraan para hadirin, tajak bak jalannya, ada orang yang tersakiti para hadirin. Jadi nyoya terhaluh-haluhnya, ya, ketika lampu merah para hadirin, kita langsung melintas. Ada orang kadang-kadang terkejut, rauh aja gara-gara katanya, iyo takut dia mengganggu keselamatan dia. Itu semua dosa kepada manusia, kenapa? Nya madum dosa baru, nyan taubatnya bukan di atas sajadah. Taubatnya itu enggak di masjid. Taubatnya bukan setelah baca Quran. Kan nyan tajak baru nyan telah ampun. Mau orang balik dan pakai lampu merah, bukan pakai orang di jalan raya tadi itu. Orang Tuhan tengah going dengan kita pun menancap gas kendaraan kita sampai jantungan 4 lekem akhirnya. Jadi ini semua yang pada hari kiamat sebelum kita masuk surga yang qisas di sana yang katanya. Jadi maka saya kira para hadirin berbahagia di sisa-sisa umur kita. Nah, saya katakan di sisa-sisa umur bukan berarti yang muda-muda, bukan mentang panjang umur. Semua kita hidup di sisa-sisa umur. Karena semua kita akan meninggal dalam waktu yang cukup dekat. Tidak ada yang mengatakan, lun trip mati-mati. Nah, semua kita akan meninggal dalam waktu yang cukup dekat. Maka ini harus menjadi perhatian kita bersama para hadirin berbahagia untuk betul-betul memang menjaga bab ini. Jadi jangan sampai kita hari-hari beribadah, khusyuk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di sana ada orang yang terzalimi oleh kita. Sehingga nilai taubat kita di mata Allah pun menjadi sia-sia. Saya kira demikian para hadirin, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat. Hadanallahu ajma'in, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.